Kali ini saya akan memperbaiki kompresor kulkas yang mengalami gagal kompresi atau tekanannya rendah ya. Mari kita lihat bagaimana kompresor kulkas ini menghasilkan kompresi. Kita gunakan manifold. Setelah terpasang, kita nyalakan. Kita lihat apakah kompresinya bagus. Dapat dilihat di sini adalah hanya dapat membuahkan kompresi sebesar 20 PSI. Coba kita buka dan kita tutup lagi. Ya emang segitu maksimalnya, nggak bisa naik. Padahal seharusnya sebuah kompresor kulkas itu bisa nyampai 500 PSI ya, harusnya bisa nyampe 500 PSI. Di sini hanya 20 PSI. Kita matikan, kita lepaskan manifold, dan kita akan melakukan pembongkaran dengan menggerinda. Setelah kita gerinda, kita buka untuk penutup bagian atasnya. Kita dapat mencongkelnya jika gerindanya udah selesai. Wow, kotor. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa di sini banyak sekali kerak-kerak ataupun kotoran, mungkin oli yang mengering. Oke, kita langsung buka aja bagian pipa yang menuju ke output. Kita buka menggunakan kunci pas 9. Kita angkat saja untuk pipanya, nggak usah kita copot biar nanti pemasangannya gampang. Kemudian kita copot juga untuk konektor. Setelah kita copot konektor, nanti kita bisa mengangkat atau melepas dari unit kompresor itu sendiri. Oke, setelah kita angkat, kita akan membuka dari keempat baut ini. Keempat baut dari inlet kompresor ya. Kita buka dengan menggunakan kunci pas 9 juga. Kita angkat. Sini masih terlihat sekali untuk kerak-keraknya. Kita akan melakukan cleaning sebisa mungkin untuk melepas semua bagian-bagian. Wow, kotornya banyak sekali kerak di sini. Nanti kita akan bersihkan. Inilah yang bikin mampet ataupun kompresi menjadi nggak ada tenaga atau kecil. Kita bisa melepas semuanya. Perlu diingat bahwa untuk lapisan-lapisannya, untuk posisinya harus diingat ya. Nanti posisinya dan urutannya mana harus diingat. Kita lepaskan semua untuk bagian inlet dan outlet dari kompresor ya, karena di situ adalah ada piston. Setelah kita lepas, kita mencucinya. Di sini saya menggunakan bensin untuk mencuci kerak-kerak yang menempel, karena keraknya ini adalah kerak oli yang mengering karena mungkin karena kemarin mampet ataupun kompresinya kecil, jadi kompresornya panas, jadi pada mengering untuk oli-oli dan kotoran menumpuk. Kita dapat menggunakan sikat ataupun obeng untuk mengerik
kotoran-kotoran yang sangat keras ya. Semuanya kita cleaning hingga bersih. Kita bersihkan hingga nyampe bersih untuk kerak-kerak yang tadi membuat sumbatan. Di sini udah pada mengering seperti arang di dalamnya. Kita congkel-congkel hingga bersih. Kita juga bersihkan karena di sini juga terlihat kotoran pada bagian penutup atas kompresornya, dan juga untuk rumahan yang bagian bawah di sini mengendap untuk kotoran-kotoran dan juga oli-oli yang mengering. Kita bersihkan hingga bersih. Oke, kita cabut juga untuk plastik isolatornya ya, kita bersihkan juga untuk plastik isolator. Oke, kita buka juga untuk penutup outlet yang nggak kepake. Ini sebenarnya outlet tapi dia tutup. Kita buka dan juga kita bersihkan. Kita putar tuas piston untuk mencari posisi maksimal rata ke depan, dan kita semprot menggunakan oil penetrating untuk lubang-lubang dan juga untuk lapisan depan. Pada piston kita bersihkan, kita lap sebersih mungkin hingga nggak ada kotoran-kotoran yang menempel. Jika perlu kita gunakan obeng untuk mengambil kotoran-kotoran. Setelah itu kita gunakan Scotch Brite untuk mengamplas bagian depan piston dan bagian dudukan. Kita amplas hingga bersih. Dan juga untuk penutupnya yang belum kita cleaning tadi, bersihkan dan kita amplas, hilangkan sampai kerak-keraknya hilang. Dan juga untuk tadi yang part-part sudah kita bersihkan menggunakan bensin, kita gunakan Scotch Brite untuk mengamplas. Amplaslah hingga kotoran atau sisa sekerak tidak ada atau tidak menempel pada lapis-lapisan yang telah kita copot tadi ya. Oke, nyampe bersih. Mengapa saya menggunakan Scotch Brite untuk mengamplas? Karena di sini Scotch Brite bisa menghilangkan kerak tapi tanpa mengurangi lapisan dari besi itu sendiri ya, karena dia pemakaiannya cukup kecil, beberapa mikron, jadi lebih aman daripada kita menggunakan amplas nanti malah tidak rata. Semua lapisan kita gunakan Scotch Brite, dan termasuk juga penutup hingga semua kerak bersih. Setelah semuanya kita amplas, kita gunakan silikon sealant yang high temperature untuk mengganti packing ataupun pertinak yang sudah habis ya, kan di sini kita tidak mempunyai pertinak dengan seperti itu. Kita gunakan silikon high temperature, kita ratakan
hingga benar-benar rata. Setelah rata, kita gunakan cotton bud ya. Nanti kita gunakan cotton bud untuk menghilangkan silikon yang menutupi lubang. Kita posisinya muter biar lubang-lubang yang tadinya ketutup bisa terangkat, silikonnya tidak menutupi lubang. Begitu juga untuk yang di area piston, kita bersihkan juga dari silikon sealant yang menempel. Untuk penutupnya juga kita gunakan sealant, kita berikan hingga rata seperti tadi. Setelah semuanya rata, kita mulai untuk pemasangan lapisan demi lapisan. Kita perhatikan untuk posisi dan urutan lapisan ya, sesuai semula. Ini lubang pas di katup. Kita yakinkan untuk lapisan bersih ya, untuk plat-platnya itu bersih, nggak ada kotoran. Karena sekecil apapun kotoran akan mempengaruhi nanti hasil kompresi. Karena jika ada kotoran yang mengganjal, nanti ada udara yang bocor ketika sistem kompresi itu berjalan. Kita pasang lagi sesuai urutan. Oke, setelah kita pasang, kita langsung pasang untuk baut-bautnya, keempat-empatnya. Setelah terpasang, kita langsung kencangkan menggunakan kunci pas 9 seperti tadi. Untuk penutupnya juga kita kasih sealant untuk menghindari udara bocor. Setelah merata, kita tutup kembali dan kita pasang kembali bautnya. Kita kencangkan menggunakan kunci. Oke, kita pasang kembali kedudukannya. Jangan lupa untuk kaki-kaki pernya kita pasang terlebih dahulu. Kaki-kaki pegas untuk mempermudah. Kita pasang plastik isolatornya yang telah kita lepas tadi dan kita bersihkan. Oke, setelah terpasang kita langsung masukkan unit piston dan gulungannya ya, seperti posisi semula. Pastikan untuk kaki-kaki masuk ke dalam kaki pegas hingga kita goyang dapat bergoyang. Kita kasih silikon sealant juga untuk jalur outletnya ya. Jangan lupa untuk bersihkan jika ada sealant yang tidak rata. Kita kembalikan lagi, kita pasang untuk jalur outletnya. Jalur output kita pasang dan kita kasih baut. Jangan lupa untuk mengencangkan kembali. Kita kasih oli kompresor sedikit di as dan pistonnya. Nanti kita akan mencoba running dan kita pasang lagi untuk konektor soketnya ya. Jangan lupa kita pasang karena kita akan mencoba running nanti. Setelah soket terpasang, kita gunakan multimeter ataupun tang ampere dengan probe.
kita cek apakah ada short di gulungan atau tidak. Oke, bagus. Dengan body, oke, nggak ada short dengan body. Dari ketiga kakinya nggak ada short dan hasilnya ini bagus. Setelah itu kita pasang. Pertama untuk overload kita pasang. Setelah overload terpasang, kita pasang PTC. Kita akan mencoba untuk running kompresor. Oke, kita persiapkan untuk analisernya, untuk manifoldnya, dan kita running kompresornya. Apakah kompresinya udah naik? Dan hasilnya sudah dapat mencapai ke 300 PSI, 350, 400 sampai 400 PSI. Kita buka aja, takut selangnya pecah, karena di sini sudah cukup untuk menghasilkan kompresi untuk mendorong kulkas nanti. Oke, setelah kompresi terlihat bagus, hasilnya bagus, kita pasang kembali untuk penutup. Jangan lupa posisinya. Setelah kita pasang, kita gunakan las listrik untuk mengelas kembali, untuk menyatukan kembali. Kita gunakan kompresor lain untuk memberikan tekanan, dan kita berikan air sabun di hasil las-lasan kita apakah ada kebocoran atau tidak. Setelah hasilnya bagus, kita masukkan oli kompresor. Untuk cara pengisian oli sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Dan kita coba nyalakan hasil dari kompresor ini. Kita nyalakan untuk di bagian vakumnya, apakah hasilnya sudah bagus. Ya, ternyata kompresornya sudah dapat menghasilkan minus 30 PSI. Jadi untuk inletnya ataupun masukannya ini adalah bagus juga, sesuai dengan standar ya. Oke, minus 30 PSI. Kita buka dan kita copot kembali untuk manifoldnya. Oke, demikian cara memperbaiki kompresor kulkas yang hilang kompresi ataupun mampet. Di situ kita lihat bahwa kotoran menumpuk, kotoran dari sirkulasi itu sendiri, dari pipa-pipa sisa pembakaran dan juga oli-oli yang mengering menumpuk menjadi satu hingga kompresi hilang dan mampet. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih.